Sebelum memulai pembahasan, kita perlu memahami bersama terlebih dahulu apa itu fitur OIS. OIS merupakan stabilisasi gambar optis, teknologi stabilisasi gambar mekanis yang didayai oleh motor. Teknologi ini menstabilkan proses fotografi dengan mengontrol jalur cahaya ke sensor gambar. Secara fungsi, OIS dan AIS memiliki fungsi yang sama, perbedaannya hanya terdapat pada cara kerjanya. OIS mengandalkan tenaga motor atau optik, sedangkan AIS mengandalkan software. Kedua fitur tersebut saling memiliki kelebihan dan kekurangan. OIS memiliki kemampuan menstabilkan gambar lebih baik dari AIS, karena menggunakan komponen fisik atau hardware untuk proses stabilisasi. Namun karena terdapat tambahan hardware, maka biaya pembuatan menjadi lebih mahal. Berbeda dengan AIS, yang mengandalkan software untuk stabilisasi gambar. AIS tidak membutuhkan hardware tambahan untuk fitur ini, sehingga biaya pembuatan bisa ditekan lebih murah. Namun karenanya, penstabilan menjadi tidak begitu efektif dan efisien, karena AI pada fitur ini mencoba menstabilkan gambar dengan software processing yang bekerja dengan memperbesar atau zoom gambar. Sebelum kita bahas lebih lanjut ponsel apa saja yang masuk nominasi kita hari ini, ku doakan buat kalian dan keluarga semoga sehat dan bahagia selalu, mendapat jalan keluar dari setiap masalah, dan segera memiliki gadget impiannya. Amin. Pertama adalah Samsung A23. Smartphone seri Samsung Galaxy A memiliki desain yang khas, dengan tampilan minimalis yang dipadukan dengan pilihan warna pastel modern, dikemas dalam bodi yang ramping dan ergonomis. Saat Galaxy A23 hadir kembali, saya langsung terkesan dengan desain bingkai kamera belakang yang terlihat berbeda dari saudara kandungnya yang lebih mahal seperti Galaxy A73 5G. Misalnya, Galaxy A23 bagian depan mengusung desain layar notch Infinity V, Galaxy A33 5G menggunakan Infinity U, dan dua kakaknya mengadopsi Infinity O atau disebut juga Punch-Hole. Samsung Galaxy A23 ini dibanderol dengan harga Rp3.299.000 untuk varian RAM 6GB dan internal 128GB. Buat kita yang hobi videografi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan pada HP, yaitu kamera ponsel itu sendiri, software dan dapur pacu untuk processingnya, dan LCD atau tampilan untuk menampilkan hasil videonya. Tampilan pada Samsung A23 ini bisa dikatakan cukup, tapi bukan yang terbaik, karena masih menggunakan panel PLS dengan refresh rate 90Hz. Namun meski demikian, layar ini sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Pada sektor dapur pacu menggunakan chipset Snapdragon 684G. Bukan chipset gaming, namun sudah lebih cukup untuk processing gambar dan video dari konfigurasi quad kamera yang dimiliki ponsel ini. Yang terdiri dari kamera utama 50MP f1.8, dengan fitur PDAF dan pastinya sudah OIS, atau Optical Image Stabilization. Kemudian lensa ultrawide 5MP f2.2, kamera makro 2MP f2.4 dan kamera depth 2MP f4. Sedangkan untuk kamera depannya menggunakan resolusi 8MP f2.2. Nominasi kedua datang dari brand Vivo. Sejak tahun lalu, Vivo telah menawarkan opsi smartphone 5G di kelas menengah melalui seri Vivo V. Sejak itu, varian 4G alias lebih murah memiliki E di nama produknya. Vivo V25e belum mendukung jaringan 5G, tetapi kami dapat menawarkan beberapa spesifikasi yang sangat menarik. Keduanya hanya mendukung jaringan 4G, namun Vivo dapat menawarkan kinerja yang lebih tinggi melalui chipset hemat energinya, dengan layar yang lebih responsif dan kemampuan RAM yang lebih lebar 2 kali lipat. Desainnya menyerupai varian yang lebih mahal, mulai dari sudut bersudut hingga teknologi pengubah warna. Dan dengan harga yang sedikit lebih murah. Namun meski demikian, Vivo dengan tambahan tipe E ini, menjadi salah satu nominasi ponsel dengan fitur OIS yang tergolong dengan harga yang murah. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp3.999.000 untuk varian RAM 8GB dan internal 128GB. Berbeda dengan Samsung A23, ponsel ini sudah mengusung panel AMOLED untuk menampilkan gambar yang diproses oleh GPU, dengan refresh rate 90Hz. Kemudian pada sektor dapur pacu, mengandalkan MediaTek Helio G99 dengan pabrikasi 6 nanometer, serta GPU Mali G57 untuk processing gambarnya. Ponsel ini memiliki konfigurasi triple kamera,
dengan rincian kamera utama 64 megapiksel yang pastinya sudah dilengkapi fitur PDAF dan OIS, kemudian lensa makro 2 megapiksel dan kamera depth 2 MP. Sedangkan pada kamera depan, menggunakan resolusi 32 megapiksel dengan lensa wide. Nominasi ketiga adalah dari brand Infinix. Infinix menggebrak pasar smartphone tanah air dengan meluncurkan Infinix Zero X Neo. Harga Zero X Neo dibanderol 3 jutaan untuk SKU tertingginya, yaitu RAM 8GB dan internal 256GB. Meski ponsel ini memiliki harga yang tergolong sangat murah, namun Infinix sudah membekali kamera telefoto 8 megapikselnya dengan PDAF dan fitur OIS. Kamera telefoto itu disandingkan dengan kamera utama 48 megapiksel f1.8, dan juga kamera depth 2 megapiksel f2.4. Perlu diingat kembali bahwa kualitas luar biasa pada kamera saja tidak cukup. Display dan dapur pacu juga perlu dipertimbangkan. Pada sektor kamera ponsel ini masih dibekali panel IPS 90Hz. Bisa dibilang cukup bagus mengingat harga ponsel yang masih 3 jutaan. Kemudian pada sektor dapur pacu, menggunakan MediaTek Helio G95 dengan pabrikasi 12 nanometer. Chipset Helio dengan kode depan, G, sudah sangat terkenal bisa diajak bermain game dengan lancar, jadi tidak perlu dipertanyakan jika untuk hanya sekedar memproses gambar dari kamera yang sudah ada. Oke YouTube, itulah nominasi smartphone dengan fitur OIS kelas low-end yang bisa dinikmati kita, kaum mendang-mending. Jika kalian ingin kubahas gadget lainnya, atau punya opini berbeda, feel free buat komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.